Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium kimia. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu dengan yang namanya laboratorium. Apa itu laboratorium? Laboratorium adalah tempat di mana kita bisa melakukan percobaan atau melakukan penelitian terhadap sesuatu. Di dalam laboratorium, kita akan mengenal simbol-simbol dan alat kimia yang ada di laboratorium. Mari kita perhatikan simbol-simbol yang ada di sekitar kita. Sebetulnya itu juga ada di laboratorium. Ya, di sini ada LPG, ya, gas LPG atau liquid petroleum gas. Biasa digunakan untuk memasak atau sebagai bahan bakar di dapur. Ternyata kalau kalian perhatikan di sini ada simbol bahan kimia. Simbol apa itu? Ayo kita lihat bersama-sama. Ini dia, ini adalah simbol dari bahan kimia yang berwarna merah itu seperti api. Itu adalah lambang dari bahan kimia. Artinya apa ya? Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada truk Pertamina. Truk Pertamina itu juga membawa bahan bakar, isinya juga bahan kimia. Di situ juga ada tanda bahan kimia. Kalau kalian perhatikan itu sama seperti yang di gas LPG. Kemudian ini juga ada lambang bahan kimia lagi. Ini untuk sampel dengan lambang biohazard. Artinya apa? Nanti kita cari tahu bersama-sama. Oke, kita nanti akan belajar tentang laboratorium. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang mengenal alat dan simbol dari bahan kimia. Kemudian kita nanti akan belajar juga tentang keselamatan kerja laboratorium. Kenapa kita harus belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium? Karena bahan-bahan kimia ini punya sifat-sifat yang spesifik. Jadi kita harus belajar tentang sifatnya agar kita mengetahui keselamatannya. Yang terakhir kita akan belajar tentang penanganan limbah laboratorium. Langsung saja masuk ke subbab pertama. Ini alat laboratorium yang wajib kalian ketahui. Kita lihat ya gambarnya, di situ ada banyak sekali bahan-bahannya. Langsung saja kita kenalan. Yang pertama itu ada gelas kimia. Gunanya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Yang kedua, menampung zat kimia dan memanaskan cairan. Jadi gelas kimia ini disebut juga sebagai beaker glass. Baik dia mau di lab IPA, lab fisika, lab biologi, namanya tetap gelas kimia, bukan berubah jadi gelas biologi atau gelas fisika ya. Kita kenalan ya. Untuk yang selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Gunanya untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Kemudian menampung filtrat hasil penyaringan dan menampung titran. Kemudian ada gelas ukur. Fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi pada jumlah tertentu. Gelas ukur itu memiliki takarannya masing-masing ya, ada yang 10 mili, 20 mili, 50 mili, 100 mili dan lain-lain. Begitu juga untuk labu Erlenmeyer dan gelas kimia. Selanjutnya ada rak tabung reaksi untuk menyimpan tabung reaksi yang akan digunakan. Tabung reaksi ini biasanya digunakan untuk mencampur bahan-bahan kimia. Misalnya saja logam Mg dengan HCl, nanti diamati perubahannya, di situ akan terjadi reaksi apa, kemudian keluar gelembung-gelembungnya. Nah, rak tabung reaksi ini berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Untuk alat berikutnya, ini di sini ada gambar tabung reaksi, tentu saja untuk mereaksikan bahan kimia. Kemudian ada cawan Petri, digunakan untuk menguapkan larutan atau menampung bahan kimia berupa padatan, kristal, dan serbuk. Ini biasanya terbuat dari kaca atau silika. Corong juga sama, itu bahannya terbuat dari kaca. Fungsinya untuk mempermudah menyaring campuran kimia. Lalu ada mortar dan alu, mungkin kalian sudah kenal ya. Ini biasanya ada di apotek-apotek, biasanya untuk menggerus obat atau untuk menghancurkan dan mencampur padatan.
Lalu ada spatula. Spatula di sini yang dimaksud berukuran kecil, lebih kecil dari sendok. Jadi spatula itu untuk mengaduk larutan, bukan spatula yang digunakan untuk memasak di dapur ya. Oke, perlu saya jelaskan sebentar ya. Jadi dari alat-alat yang sudah kita kenalkan tadi, ini kebanyakan bahannya itu dari kaca, terus kemudian yang mortar alu itu dari keramik. Jadi kita penggunaannya harus sangat hati-hati karena ketika jatuh dia mudah pecah. Kita lanjutkan, alat selanjutnya ada pipet tetes, berguna untuk mengambil atau memindahkan dalam skala kecil. Jadi tadi kalau memindahkan larutan bisa menggunakan gelas ukur, kalau skalanya kecil nggak sampai 1 mili, 10 mili itu pakai pipet tetes. Nah, pasangannya pipet tetes ini ada yang namanya plat tetes. Tentu saja untuk menguji larutan tertentu menggunakan pipet tetes. Biasanya digunakan dalam percobaan asam basa. Biasanya digunakan di situ untuk menguji sifat larutan. Kemudian ada buret. Buret digunakan untuk proses titrasi. Jadi itu nanti letaknya diklepkan dengan statif dan klem. Di pasangannya yang di bawahnya, statif digunakan untuk menopang buret pada proses titrasi atau pipa U pada proses elektrolisis. Di mana titrasi itu nanti ada materi di kelas 11 dan elektrolisis ada di kelas 12. Klem digunakan untuk menjepit buret pada proses titrasi atau pipa U pada proses elektrolisis. Jelas ya? Sebenarnya kalau pipet itu masih ada beberapa macam. Tidak hanya pipet tetes, masih ada pipet gondok, pipet volume, dan lain-lain. Itu masih banyak, tapi tidak saya kenalkan dulu karena di SMA MA biasanya yang lebih sering dipakai adalah pipet tetes. Ini ada labu ukur, ukurannya juga bermacam-macam, ada yang 10 mili, 20 mili, 500 mili, bahkan sampai 1000 mili. Gunanya untuk apa? Untuk membuat dan mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Jadi misalnya kita mau buat larutan NaOH nih. NaOH kan itu bentuknya kristal, kita larutkan dulu, kemudian nanti diencerkan sampai volume tertentu, misalnya sampai volume 500 mili. Itu sudah sangat teliti pakai labu ukur. Ada juga kertas lakmus. Nah nih, kertas lakmus itu digunakan untuk menguji larutan asam basa. Jadi kertas lakmus itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Warna merah dan biru itu nanti bisa jadi indikator larutan bersifat asam maupun basa. Asam ketika lakmus biru berubah menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Basa jika lakmus biru berubah menjadi merah dan lakmus biru tetap biru. Ada lagi nanti ketika kondisi lakmus biru tetap biru dan lakmus merah tetap merah, itu disebut larutan netral. Ada lagi yang namanya pipa U. Bentuknya seperti huruf U, digunakan untuk percobaan elektrolisis. Nah, ini yang terakhir ada pembakar spiritus kaki 3 dan kasa. Ini satu gunanya untuk memanaskan bahan kimia. Pembakar spiritus itu yang di bawah. Kemudian ada kaki 3 itu sebagai penyangga dan kasa itu sebagai alasnya, alas untuk menaruh gelas kimia atau yang lain. Setelah kita mengenal beberapa alat-alat kimia, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang simbol-simbol bahan kimia. Jadi kita juga harus kenalan dengan simbol-simbol dan sifat dari bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Gunanya untuk apa? Agar kita bisa mengetahui keselamatan kerja yang tepat. Ada banyak simbol-simbol bahan kimia, tetapi ini yang pokok dan wajib kalian ketahui akan saya paparkan di sini. Simbol bahan kimia yang harus diketahui. Misalnya tadi yang sudah ada di depan ya. Nah, ini yang pertama
ada kode hurufnya E atau eksplosif, sifatnya mudah meledak. Bahayanya eksplosif pada kondisi tertentu, misalnya logam Na ketika dimasukkan ke dalam air dia akan meledak. Keamanannya, hindari benturan, gesekan, loncatan api, dan panas. Yang kedua ini tadi ya, seperti api tapi dia ada lingkarannya di bawah dan kodenya ada huruf O. Artinya sifatnya adalah pengoksidasi. Pengoksidasi itu bereaksi dengan oksigen, mudah bereaksi dengan oksigen. Misalnya saja ada proses perkaratan pada besi, itu juga merupakan proses oksidasi. Bahayanya, oksidasi dapat membakar bahan lain, penyebab timbulnya api atau penyebab sulitnya pemadaman api. Keamanannya, hindari panas serta bahan mudah terbakar dan reduktor. Selanjutnya ada yang bersifat korosif ya. Korosif dilambangkan dengan C. Korosif dengan korosi itu berbeda. Korosif ini ada perkaratan, kalau korosif dia bahayanya merusak jaringan tubuh manusia. Merusaknya gimana? Ketika dia tidak sengaja menetes di kulit kita, maka kulit kita biasanya akan melepuh. Keamanannya, hindari terhirup pernafasan, kontak dengan kulit dan mata. Contoh bahan yang bersifat korosif di kehidupan sehari-hari itu ada H2SO4. H2SO4 atau asam sulfat pekat, atau biasanya itu ada dalam larutan aki ya. Aki yang biasa kita gunakan untuk motor, mobil, kemudian aki untuk pengecasan dan lain-lain, itu termasuk senyawa asam kuat dan dia bersifat korosif. Mungkin selanjutnya yang kalian harus bedakan adalah zat pengoksidasi dan zat yang mudah terbakar, yang lambangnya hampir sama, cuman bedanya kalau pengoksidasi itu dia ada seperti lambang hurufnya. Kenapa dia juga ada apinya? Karena pengoksidasi itu dari oksigen. Oksigen itu merupakan syarat terjadinya pembakaran ya. Jadi ada perbedaannya di situ, zat pengoksidasi dan zat yang mudah terbakar. Kalau zat pengoksidasi itu lambangnya O, kalau nanti zat yang mudah terbakar lambangnya F atau flammable. Bagaimana simbolnya? Untuk yang flammable kita lihat setelah ini. Simbol selanjutnya ini huruf X, lambangnya atau kodenya XN, artinya berbahaya. Bahayanya dapat menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh. Keamanannya, hindari kontak dengan tubuh atau hindari menghirup. Segera berobat bila terkena bahan tersebut. Ada juga ini yang seperti api dan kodenya huruf F, artinya sangat mudah terbakar. Jadi tadi yang di gas LPG, kemudian di truk Pertamina itu artinya sangat mudah terbakar. Bahayanya adalah mudah terbakar, zat dibakar langsung, gas amat berbahaya, zat sensitif, dan cairan mudah terbakar. Keamanannya, hindari campuran dengan udara langsung dan hindari dari sumber api dan loncatan bunga api. Jadi begitu ya, sudah bisa membedakan untuk zat yang pengoksidasi dan zat yang mudah terbakar. Simbolnya diingat-ingat, walaupun sama-sama ada apinya tetap berbeda. Yang zat pengoksidasi itu lambangnya huruf O, yang zat mudah terbakar lambangnya huruf F. Yang selanjutnya ini ada simbol bahan kimia, ada ikan, kemudian ada pohon yang meranggas. Kode hurufnya N, artinya berbahaya bagi lingkungan. Bahayanya, berbahaya apabila tertelan. Yang kedua, iritasi mata dan kulit. Dan yang ketiga, sangat beracun terhadap organisme air, dapat menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang di lingkungan air. Jadi ini misalnya limbah dari pabrik. Jadi ketika mau dibuang ke sungai atau ke lingkungan itu harus dinetralkan terlebih dahulu, karena biar tidak mengganggu kehidupan hayati yang ada di sana. Keamanannya,
Jangan menghirup debu, material ini dan wadahnya harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Hindari pembuangan ke lingkungan. Dan yang terakhir ini ada gambar tengkorak, kode hurufnya T. T itu bukan tengkorak ya, tapi toksik, yang artinya beracun. Berbahaya bagi kesehatan bila terhisap, tertelan, atau kontak dengan kulit dan dapat mematikan. Contohnya misalnya racun tikus, kemudian ada pestisida, itu kan racun untuk hama sebetulnya ya. Oke, setelah kita mengetahui simbol-simbolnya, mari kita belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Kita sudah mengetahui simbol-simbolnya. Yang harus kita lakukan ketika kita memasuki laboratorium, kita harus mengenakan APD atau alat pelindung diri. Minimal ini yang pertama, kalian harus menggunakan pelindung mata atau kacamata biasanya ya. Yang kedua, menggunakan pelindung wajah masker. Yang ketiga, menggunakan pelindung tangan atau sarung tangan lateks. Kemudian menggunakan sepatu tertutup. Kenapa harus sepatu tertutup? Karena dikhawatirkan kalau kita memakai sepatu yang terbuka, ketika ada cairan yang bersifat korosif atau beracun lainnya, tidak langsung membahayakan kulit kita. Dan menggunakan pakaian laboratorium atau jas praktikum. Apa saja sih yang nggak boleh dilakukan di laboratorium? Ini tidak boleh membawa makanan dan minuman. Kenapa? Karena di laboratorium itu dikhawatirkan nanti ada bahan-bahan atau gas-gas yang berbahaya. Kalau kita makan di laboratorium, itu akan ikut tertelan. Dan dilarang menggunakan sandal atau sepatu terbuka, itu tadi sudah dijelaskan. Dilarang membawa tas, jadi tasnya bisa ditaruh di loker atau di kelas. Dan dilarang merokok karena dia sebagai sumber api, dikhawatirkan ada zat-zat yang mudah terbakar, itu bisa menyulut kebakaran. Dan yang terakhir, jangan lupa setelah selesai praktikum selalu menjaga kebersihan laboratorium. Baik, kalian sudah mengetahui tentang alat-alat kimia, kemudian simbol-simbol bahan, dan keselamatan kerja di laboratorium. Diingat-ingat dengan baik ketika kalian akan memasuki laboratorium, kalian harus memakai APD terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai pengolahan limbah yang ada di laboratorium. Oke, sebelum kelupaan saya mau menjelaskan tentang lambang biohazard yang tadi di awal-awal. Jadi biohazard itu merupakan limbah infeksius, misalnya saja limbah bakteri, virus, dan lain sebagainya. Contohnya kemarin itu adalah limbah dari sampel uji untuk virus corona atau COVID-19, itu dimasukkan dalam limbah biohazard. Bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium itu harus dibuang atau diolah limbahnya secara benar. Di setiap laboratorium harus memiliki tempat sampah khusus, baik sampah cair itu tidak dibuang di saluran air, saluran hujan maupun saluran septic tank. Kenapa tidak boleh demikian? Karena dikhawatirkan nanti akan membunuh mikroba yang ada di aliran tersebut sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Jadi setiap laboratorium itu diharapkan juga mempunyai pembuangan limbahnya masing-masing secara terpisah. Apa saja kelompoknya nanti dibagi-bagi menjadi beberapa aspek. Misalnya ada tempat sampah cair untuk bahan kimia, tempat sampah untuk bahan yang reaktif, sampah radioaktif, sampah biasa, dan pembuangan air cucian. Oke, begitu saja. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.